Yang pertama adalah religions, agama. Betawi identik dengan Islam. Yang kedua language, bahasa. Betawi identik dengan bahasa Melayu. Yang ketiga the government, pemerintahan. Orang Betawi itu proletar, lebih tunduk taat kepada tokoh masyarakat, kiai-kiai, ulama-ulama atau orang-orang yang disegani. Lurah bisa dipantatin, tapi kalau ustadz nggak bisa. Yang keempat adalah fashion, pakaian. Betawi punya ciri khas sendiri, baik pakaian laki-laki maupun pakaian. Setelah itu seni. Orang Betawi punya kesenian sendiri. Nah setelah itu yang disebut kuliner. Orang Betawi punya kuliner sendiri. Semur itu kuliner Betawi. Gado-gado kuliner Betawi. Laksa kuliner Betawi. Kalau minumannya bir peletok. Terus lagi yang menjadi ikon apa? Kerak telur. Itu kuliner Betawi. Sayur asem itu kuliner Betawi. Terus lagi sayur lodeh itu kuliner Betawi. Ada lagi kalau dari pesisir sana ada yang namanya gerbek bebek. Sebenarnya dari burung belibis yang dipanggang dikasih bumbu pesmol. Karena dia hanya di pesisir, di rawa-rawa kan banyak burung belibis tuh yang berenang kayak bebek. Nah setelah itu ornamen. Orang Betawi punya ukiran-ukiran sendiri, ornamen-ornamen sendiri. Seperti kayak di dalam, terus lagi pintu gambang berada kupu-kupu. Sebenarnya pintu gambang kan pintu dua aja. Terus kalau terbukanya begini, nutupnya begini. Ada artinya apa? Orang Betawi itu merangkul. Ada yang datang, buka. Jendelanya pun begitu di kiri kanan, ada yang setengah lingkaran. Kalau yang kiri dia terbuka ke kiri, kalau yang kanan dia terbuka ke kanan. Itu merangkul. Welcome. Terbuka. Makanya disebutnya paseban. Jadi ruang tamu kita itu adalah paseban. Jadi ada bangku 4, 5 tamu segala macam. Jadi orang Betawi itu bisa diajak serius, bisa diajak santai. Mau serius duduk di bangku, mau santai di balai. Sebelah sini ada balai-balai. Kalau film Benyamin kan ada tuh balai. Santai. Ya. Terus lagi di sebelah kirinya, di sebelah kanannya biasanya rumah orang Betawi itu ada belandongan. Belandongan itu semacam rumah berkaki 4, isinya itu ada meja, ada semacam kayak meja, terus lagi ada lumpang. Nah biasanya itu dipakai buat ngeracik. Nah itu buat dipakai untuk anak kecil yang sakit demam. Tunang sana yang pinggir jalan tuh yang gede, kalau bisa segini keluar getahnya agak merah. Tuh Poniana. Jadi orang Betawi itu toga dari zaman dulu. Di dalam dan dia pagarnya biasanya pagar hidup. Pagar hidupnya kalau nggak pun pecah beling, pohon beluntas. Ya, pohon beluntas itu dipakai buat dilalap, selain daripada untuk membersihkan darah, apa dan sebagainya. Keringet jadi bagus. Dan pecah beling dia juga bisa buat untuk sakit anyang-anyangan, tau anyang-anyangan. Yang kalau buang air seni itu nggak lancar. Nah, di halaman rumahnya tuh ada kumis kucing, ada sosor bebek, ada rimpang-rimpangan seperti kayak bangle, lengkoas, kunyit, jahe. Temu kunci, temu mangga, segala macam. Jadi mereka tinggal ngambil buat anak-anak. Nah, bunga-bunga yang berwarna-warni yang jadi obat, poniana yang daunnya ungu itu obat, karena itu antiseptik. Jadi 9 unsur itu yang pada waktu itu kita ajukan. Ya alhamdulillah, sensus penduduk tahun 2010 Betawi itu sudah disahkan sebagai etnis. Sensus penduduk tahun 2000 Betawi itu masih dianggap bagian daripada Jawa Barat. Sekarang sudah menjadi Melayu Betawi. Kenapa kita nggak angkat ini pengobatan Betawi, tapi menggunakan kemasan-kemasan yang lebih modern? Contoh kayak tempuyung. Tempuyung dulu nih, kalau udah daun kumis kucing nggak mempan, ini nenek saya ngerebus ini.
Karena ini memang penghancur batu ginjal, batu kantong kemih, dan batu amperi yang paling efektif. Karena kandungan zat kaliumnya tinggi. Nah, sementara batu-batuan yang ada dalam tubuh kita itu adalah kalsium. Nah, kalsium nyerah sama kalium, dia larut. Bahkan Profesor Sarjito bikin ekstrak tempuyung di dalam bentuk pel, kalkusol. Itu satu toples kayak gini 565.000. Nah, terus saya mulailah mencari orang-orang yang ahli dalam bidang farmakologi. Coba ini tempuyung diteliti. Apa bang bahasa Latinnya? Solsus artensis. Coba ini sambil loto. Apa nih? Saya bilang Andrographis paniculata ini. Jadi udah enak aja gitu ngomongnya, udah enak. Akhirnya teman-teman saya bilang, kalau saya posting di Facebook itu, lu tuh kapan ngapalinnya sih gitu. Thank you.